Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Sepertinya sudah agak lama ya saya tidak update video-video terbaru. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan kembali hadir untuk berbagi informasi masih seputar dunia peternakan, perikanan dan juga pertanian tentunya. Khusus untuk video kali ini kita akan berbagi mengenai peternakan entok secara khusus. Melalui video pembahasan kita kali ini saya akan membahas mengenai cara membuat kandang entok usia 15 harian. Jadi umur 15 hari kita akan siapkan kandangnya. Nah, video ini saya khususkan untuk Bapak Pak Yadi ya, akun Pak Yadi 882 yang sudah berkomentar di kolom komentar dan ingin mendapatkan sedikit gambaran penjelasan mengenai kandang anakan entok khususnya yang usia 15 harian. Nah, rekan-rekan semua, para peternak semua, di hadapan kita ini ada anakan entok ini kebetulan yang baru menetas, masih di usia di bawah 1 minggu. Seperti ini saya berikan contoh case saja ya. Kebetulan ini ada 6 ekor ini, tapi ada yang satu yang beda usia. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, bagaimana sih cara membuat kandang untuk usia yang 15 harian? Nah, untuk rekan-rekan semua, sebenarnya kalau kandang ini tentu saja bisa dikaitkan atau bisa disesuaikan dengan jumlah populasinya. Seperti saya ini cuma 6 ekor atau di bawah 50 ekor misalnya ya. Itu tentu bisa memanfaatkan kandang-kandang yang sederhana, tidak perlu kandang khusus. Tetapi kalau populasinya lebih besar, tentu saja perlu kandang yang lebih khusus lagi. Artinya yang memang dibuat secara khusus untuk kondisi tersebut, untuk populasi tersebut. Nah, ini kita bahas sebagai contoh adalah populasi di bawah 10 ekor ya. Nanti bisa disesuaikan ya ini ya. Ini 10 ekor. Kita menggunakan kandang brooding untuk anakan entok di maksimal di usia 20 harian ya, 15 hari pokoknya masa brooding. Seperti itu. Kita hanya memanfaatkan ini adalah box bekas kemasan buah seperti ini ya. Ini adalah box buah, kemudian pada bagian sisi-sisinya itu kita beri penutup. Nah, seperti ini ya. Sorry. Nah, ini. Nah, ini kita tutup seperti itu. Jadi sisi-sisinya kita tutup, kemudian pada bagian atasnya saja yang kita buka seperti ini. Jadi kanan kirinya semua tertutup seperti ini sisi-sisinya. Nah, kemudian untuk ukurannya ini biasanya saya gunakan untuk kapasitas sekitar 10 ekor ya, maksimal 10 ekor sampai 15 ekor itu bisa. Ini kalau untuk ukuran saya berikan gambaran ini untuk ukuran panjang ini di sini ada 50 lebih nih, 54 ya kotornya. 54 kurang lebih untuk panjangnya, kemudian lebarnya ini ukurannya di angka 40 kurang 39 cm. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sebagai bahan acuan. Jadi untuk kandang anakan entok dengan usia seperti ini, di usia-usia brooding, masa-masa awal itu kita bisa memanfaatkan kandang-kandang seperti ini. Kalau sekali lagi populasinya kecil, kita bisa buat perbandingan seperti ini. Kalau 10 ekor seperti ini ya, kurang lebih ada 50 kali 50 kali 40 atau kali 30 cm itu bisa kita gunakan untuk sekitar 15 hari pemeliharaan di masa-masa awal saja. Nah, seperti ini. Cara pembuatannya tinggal mudah ya. Ya tinggal kita siapkan saja box bekas seperti ini, box bekas buah seperti ini, atau bisa dalam bentuk lain. Intinya seperti ini. Kemudian tinggal nanti kita pemeliharaannya langsung seperti ini. Nah, pakan untuk pemeliharaannya, pakan bisa kita letakkan seperti ini. Nah, ini dikondisikan saja. Kemudian untuk minumnya ini kita ambil, kita berikan, kita ambil, kita berikan seperti itu. Karena ini lokasinya memang tidak mencukupi kalau ditaruh
di sini. Nah, sekarang kenapa ukurannya seperti ini tidak kita buat lebih besar? Alasannya adalah untuk lebih memaksimalkan suhu. Jadi karena masa brooding, karena masa usia-usia awal itu butuh suhu yang bisa dikendalikan. Makanya kita buat sedikit bisa dikatakan sempit seperti itu ya, supaya dia tidak kedinginan. Kalau ini kondisinya kandangnya ini boxnya itu terlalu luas, maka memang dia akan lebih leluasa, tetapi biasanya udaranya itu lebih sulit untuk dikendalikan. Sehingga kalau suhu-suhu tertentu misalnya ada hujan atau seperti apa, itu nanti konsekuensinya anakan-anakan ini bisa kedinginan. Nah, sekarang kita bahas lagi bagaimana kalau populasinya lebih besar. Kalau populasinya lebih besar, kita bisa membuat perbandingan tadi menggunakan perbandingan populasi 10 ekor dengan ukuran seperti ini tadi untuk membuat kelipatannya atau untuk membuat ukuran kandang yang sesuai dengan populasi kita. Nah, kalau kita 10 ekor kita buat panjangnya 50 sentian, misalnya 50 atau 60 sentian, maka kalau 20 ekor nanti kita disesuaikan saja seperti itu. Kita lihat kondisi di dalamnya seperti ini ya. Kondisi anak-anak entok ini seperti ini, jadi geraknya dan lain sebagainya itu bisa kita gunakan untuk nanti acuan apabila populasinya lebih besar. Nah, untuk yang tidak bisa menggunakan box seperti ini, kalau ada kardus yang ukurannya kurang lebih sesuai dengan ini, bisa juga digunakan untuk pembesaran anakan-anakan entok yang usia 15 harian seperti itu. Jadi usia-usia awal 15 hari itu kalau saya ini ya sedikit berbagi. Jadi masih saya gunakan box seperti ini. Kemudian nanti setelah itu, setelah mereka lebih tahan dengan cuaca yang dingin, nanti kita buatkan atau kita pindahkan ke kandang yang lebih besar, yaitu kandang untuk pembesaran. Nah, seperti itu. Bang, bagaimana kalau populasinya 50 ekor? Apakah kita masih bisa menggunakan box-box seperti ini? Untuk populasi yang lebih besar, kita bisa membuat kandang seperti kandang ayam atau kandang yang di luaran seperti itu. Bisa kita buat kandang dengan sistem prinsipnya seperti ini saja bisa. Tetapi ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Nah, kalau kandang nanti bentuknya seperti kandang ayam itu ya, dengan jeruji-jeruji seperti itu ya, itu sebaiknya tetap nanti kondisi kanan kirinya ini tetap ditutup seperti ini rapat. Itu kalau di luar ruangan. Kemudian nanti usahakan ketika malam hari pun bisa kandang tersebut ditutup rapat, entah itu pakai tirai atau seperti apa, jadi sistem tirai seperti itu dengan tujuan kalau malam hari anak-anakan entok kita yang masih kecil ini tidak kedinginan. Tuh. Kemudian bagaimana dengan bagian bawahnya? Seperti ini. Kalau ini kandang seperti ini kan bagian bawahnya ini tidak ada tidak beruji-ruji gitu ya. Jadi kotorannya di sini ya tertutup rapat gitu ya bagian alasnya. Kalau di kandang di luar seperti apa? Bisa kita buat seperti ini rapat karena tujuannya supaya anakan entok ini tidak kedinginan. Kalau saya pribadi cenderung lebih baik menyiapkan kandang seperti ini meskipun itu di luar. Pokoknya sistemnya seperti ini, tertutup seperti ini, hanya bagian atas saja yang terbuka sehingga nanti bisa kondisi suhu di dalam kandang itu nanti bisa dikendalikan atau bisa disesuaikan supaya anakan-anakan ini tidak kedinginan. Kalau posisi kandang yang di luar, mungkin ya rekan-rekan semua bentuknya itu biasa seperti kandang kandang ayam misalnya, itu seperti kandang entok biasanya. Ada atapnya di atas, atapnya itu bisa tertutup, tetapi sampingnya yang terbuka. Nah, bagian samping di sini itu terbuka, bisa berbentuknya beruji-ruji seperti itu, tetapi pada malam harinya itu
bisa ditutup. Nah, seperti itu. Sebentar saya akan berikan gambaran lebih jelas lagi untuk populasi yang lebih besar ya. Nanti kita beralih ke kandang lain supaya kita bisa memberikan contoh yang lebih akurat. Nah, rekan semua, kalau kita punya populasi anakan entok usia 15 harian yang populasinya lebih besar, kita bisa saja membuat kandang seperti ini ya. Kandangnya posisinya di luar, kemudian kanan kirinya tertutup. Seperti itu ya, kanan kirinya tertutup. Kemudian hanya bagian depannya saja yang terbuka. Pakan nanti bisa disesuaikan di dalam, minum di dalam. Nah, bagian depan yang seperti ini nanti kita siapkan tirai. Pada malam hari itu kita tutup. Nah, populasi yang lebih besar bisa dikondisikan dengan seperti ini. Kalau ukurannya, patokannya itu tadi seperti itu. Ukurannya bisa disesuaikan. Yang penting intinya kalau tertutup, kalau bisa ditutup ya, terutama pada malam hari, nanti kondisi suhunya itu tidak akan jadi masalah, bisa dikendalikan. Dengan seperti itu kita nanti tidak khawatir terjadi apa-apa. Nah, ini salah satu contohnya juga. Ini biasanya kandang pembesaran ya. Ini modelnya bisa dibuat seperti ini. Kemudian nanti malam hari ditutup. Bagian depannya ini ditutup. Ini bisa pakai kawat strimin ya. Kalau untuk yang usia 15 harian itu bisa pakai kawat strimin. Siang dibuka seperti ini. Kalau malam nanti ini ditutup seperti itu. Oke, rekan-rekan semua, nah itu saja ya kurang lebih pada prinsipnya. Satu lagi catatan yang perlu diperhatikan dalam membuat kandang untuk khusus anakan ini. Kalau di luar tentu saja biasanya untuk hama, jangan sampai itu misalnya tikus atau apa, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian tadi suhu. Kemudian kalau masalah ukuran kandang itu bisa disesuaikan dengan target kita untuk mencapai suhu. Misalnya nih ya, ini 2 meter misalnya, ini panjang 2 meter. Kalau kita isi 10 ekor anakan yang masih kecil, maka hanya berada di pojokan sana saja. Dan itu kondisi kandang yang sebegitu luas, hanya 10 ekor, pasti mereka kedinginan di bagian pojok sana. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa kita sesuaikan. Kalau tidak bisa seperti itu, ya kandangnya besar tapi populasinya sedikit, tidak apa-apa, tapi kita buat tirai. Nah, bagian bawahnya ini kalau bisa tertutup. Karena hanya untuk 14 hari ya, tidak masalah ya. Tertutup supaya walaupun malam hari, walaupun ini kita tirai, udara tidak bisa masuk dari bawah. Jadi walaupun ini ditirai, kalau bawahnya tidak tertutup, maka udara di dalam suhunya belum tentu ideal dengan anakan entoknya. Nah, oke rekan-rekan semua, mungkin sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Ini hanya sekedar berbagi ya, bukan saya menggurui. Untuk rekan-rekan semua, bukan pula merasa sok pintar dan lain sebagainya, tetapi hanya sedikit berbagi berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Oke rekan-rekan semua, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Mohon maaf ya kalau dalam penyampaiannya terlalu cepat atau kurang berkenan. Terima kasih, sampai bertemu pada video saya selanjutnya.